Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari Senin, sekarang kita mengulas sudah berdoa barusan, sudah buka pelajaran. Sudah baca tahfidz Quran. Surat apa? Siap nggak dari mulai An-Naba sampai Anas? Insya Allah. Siapa kamu tidak ada ya? Oh, berarti mau kapan latihannya? Kapan, Desri? Naik latihan kapan buat nanti dicetak? Nah, ditunggu ya. Sesudah AM boleh. Karena ada waktu 1 bulan lagi. Ada yang lemas pada hari ini? Ada yang sakit? Siapa yang biasa tidak makan pagi? Kenapa? Sarapan? Belum masak sarapan? Oh. Mariam biasa anu sok di kobong biasanya sok naik ke barang-barang. Karena memang di kobong mah yang masak untuk pelajaran. Pada pertemuan kali ini yaitu mengulas yang akan di-AM-kan di pelajaran bahasa Indonesia. Sudah ada yang dihafalkan soal-soal yang kemarin? Belum ada yang buka? Subhanallah. Masih dalam tas? Ya. Mau kapan dibukanya? Akhirnya aku buka. Hah? Hari Sabtu. Satu minggu. Masa 1 minggu? Silakan ambil tema 9. Kemarin sudah di pelajaran berapa? Sudah di pelajaran berapa? Tema 9 pelajaran 1, 2, 3. Sudah sama Ibu Lima, Wani. Yang ingat kemarin bahasa Indonesia di Senin waktu Bapak sakit sama Wani atau Bu Irma? Ada yang ingat? Di bahasa Indonesia-nya sudah dibuka bukunya? Baik. Dalam pelajaran kali ini yaitu bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ini
Eh, ada di halaman 22, coba lihat. Nah, ini tugas. Sebelumnya kita harus membuat bacaan dulu ya, membaca dulu di halaman 21, yaitu tetaplah berada di jalurmu. Sudah ada di halaman 21? Ya. Kita baca sama-sama dalam hati. Tetaplah berada di jalurmu. Baik. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Dia meluncur sepedanya dengan sedikit berpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup tertarik. Ada apa sih? Ya, kan masih berjalan. Deo pulang sekolah sambil mengiris kesakitan. Dia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Deo memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberinya minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan sikut Deo. Deo mengiris kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah Deo mulai terlihat tenang, ibu meminta Deo bercerita. Aku yang salah, Bu. Aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Deo dengan penuh penyesalan. Apa sebenarnya yang terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Deo tadi lomba balap sepeda dengan Alsat ketika pulang sekolah. Bu, ketika kami sampai di jalan depan, toko kelontong aman. Jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu, kata Deo sambil menunjuk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, kan? Tanya ibu. Iya, Bu. Saat itu di trotoar terlihat sepi, jadi tanpa pikir panjang Deo naik ke trotoar itu supaya dapat mendahului Alsat. Tetapi Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja Deo menabrak batu besar itu dan jatuh terjebak ke dalam got. Beruntung got itu kering dan dangkal. Alsat yang berada di belakangku pun segera menolong. Cerita Deo masih dengan wajah menyesal. Cerita Deo masih dalam wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores, Nak. Itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum. Jelas, ibu sambil tersenyum. Aku mengerti, Bu. Seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku, kata Deo sambil menangis. Baiklah, kalau begitu, luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju ya, cuci tangan, lalu makan siang, beristirahatlah. Setelah itu nanti sore biar ayah yang memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang. Deo, jadi anda meletakkan sepeda mas, Nah, bakal ayo. Para ibu tidak bersepeda. Kita sudah telah membaca ya tentang cerita fiksi tetap berada di jalurmu. Berdasarkan cerita tersebut, gambarlah tokoh utama, tokoh tambahan, dan tempat peristiwa dengan menggunakan imajinasimu. Tuliskan juga ringkasan cerita tersebut. Ceritakan hasil pekerjaan di depan kelas pada percaya diri. Berarti tugas saudara ini ngagambar tokoh utama siapa? Deo.
Sepeda coklat ngagambar ayam engke, ngagambar rumah atau kursi. Nah, berarti ngagambar tuluy dina kotak kedua tentunya tempat makan itu ngagambar sepeda yang dipakai di jalan dan trotoar. Silakan. Jadi tidak harus susah-susah menggambar ilustrasi, tapi menggambar si deonya. Satu, ini deo. Betul. Dua, ibunya. Tilu, sepeda. Sebenarnya cuma sepeda. Itu sepeda ya. Dikoel-koel. Itu sepeda. Nah, nanti ada yang di sebelahnya lagi menggambar jalan. Nanti ada jalan. Nah, ini ada trotoar ya. Boleh, ini trotoarnya. Alek pakai imajinasi lampu boleh. Oke, boleh. Silakan. Nah, ini buat hanya gambar saja ya. Imajinasimu. Ayo. Ini gambar, ini trotoar. Berarti gambar sepeda di dia. Di dia si Arsad. Ya, sepeda listrik. Ya si Arsad. Gambar sepeda sarua. Masih Pak, liur. Imajinasi ya sebisa mungkin. Berarti balap. Nah, ini pembalap ya. Ya. Terus ini gambar sepedanya, deonya atau arsadnya boleh lah, kena naon. Ya si Arsad pakai topi. Contoh. Nah ini hanya menggambar tokoh utama, satu ibu, dua deo, tiga Arsad. Itu saja. Dan atau sepedanya nanti. Gak usah sepeda. Tokoh utama. Siapa yang kalian imajinasikan di tokoh utama ini? Tadi kan udah dibaca ceritanya. Siapa? Yang menjadi peran utamanya di dalam cerita ini siapa? Iya, Deo, ibu dan Arsad ya. Baik anak-anak, mungkin itulah pelajaran kali ini. Cukup dimengerti? Cukup. Ada masih ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik untuk pelajaran kali ini cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Kita bertemu besok ya di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.